Seseorang yang mengalami keluhan dada, kemudian terjadi kematian pada orang tersebut, biasanya penyebabnya tentu bukan GERD, tapi adalah jantung. Memang gejalanya bisa sangat mirip, jadi memang kita tidak boleh mencampur adukan antara GERD dengan serangan jantung ini. Gejalanya bisa sangat mirip, tetapi itu dua hal yang sama sekali berbeda. Dia bisa mengalami keluhan nyeri dada lagi-lagi. Nah, ini terminologi awam lagi yang banyak ditanyakan, katanya angin duduk. Wah, dia lagi duduk malam-malam nggak pakai baju, kena angin duduk lalu kemudian meninggal. Nah, itu tentu terminologi umum, kita juga di dunia medis tidak mengenal. Buat kita adalah kita mesti pastikan ini serangan jantung atau bukan. Jadi prinsipnya adalah yang saya tulis gede-gede. Anggap kalau seseorang mengalami keluhan nyeri dada, anggap itu serangan jantung sampai dibuktikan bahwa itu bukan serangan jantung. Bawa ke UGD, terutama pada serangan-serangan awal. Kadang-kadang kan dia sudah berulang. Kalau dia belum pernah periksa jantung, jangan sekali-kali menyimpulkan bahwa keluhan dada itu adalah keluhan GERD. Harus dipastikan dulu, ini jantung atau bukan. Kalau kita sudah buktikan lewat pemeriksaan bahwa ini bukan jantung, kita boleh bilang ini sepertinya GERD. Tetapi lagi-lagi pastikan dulu bahwa ini jantung. Kita tidak boleh kecolongan. Salah satu profesor saya pada saat saya sekolah dulu memberikan petuah bijak. Lebih baik kita ngobatin lambung pakai obat jantung daripada kita ngobatin jantung pakai obat lambung. Jadi jangan juga kemudian mengalami keluhan nyeri dada, ini lambung, lalu cepat-cepat minum obat lambung. Keliru. Cari pertolongan medis sampai dibuktikan tidak lewat pemeriksaan. Nah, terutama ini pada orang-orang yang memang memiliki faktor risiko jantung. Jadi faktor usia di atas 30-40 tahun. Faktor rokok, misalnya seseorang itu perokok hebat, berat. Lalu faktor genetik, di keluarganya ada orang tuanya atau kakaknya atau siapanya yang mengalami gangguan serangan jantung. Lalu komorbid, penyakit penyerta, ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol tinggi. Jadi kalau orang-orang yang memiliki faktor risiko ini harus lebih berpikir bahwa ini mungkin jantung, bukan GERD atau bukan lambung tadi. Ya, pada orang-orang yang mungkin usia muda, 20 tahunan, dia tidak merokok, dia tidak ada diabetes, bolehlah kalau dia lebih curiga bahwa ini lambung. Walaupun prinsipnya sih tetap kita harus pastikan dulu. Nah, jadi memang itulah fungsi medical check up berkala. Nah, kalau ini pesan sponsor nih dari Siloam, biasanya minta untuk kita memotivasi untuk medical check up. Karena memang bisa di medical check up ini, salah satu yang mestilah masuk adalah pemeriksaan jantung. Kalau sudah memastikan lewat pemeriksaan bahwa jantungnya memang dalam kondisi baik, kemudian sekian waktu kemudian dia mengalami keluhan dada, ya boleh saja dia menyimpulkan ini bukan jantung, ini keluhan lambung. Kenapa? Karena saya punya dasar bahwa saya sudah periksa jantung dan hasilnya baik. Nah, ini memang tricky. Di satu sisi kita tidak boleh khawatir mengenai lambung, karena asam lambung bisa meningkat ketika kita khawatir, ketika kita stres. Tapi di sisi lain kita tidak boleh menganggap bahwa ini hanya lambung, jangan-jangan jantung gitu kan. Nah, jadi memang agak tricky. Memang prinsipnya adalah sebaiknya menyempatkan untuk melakukan pemeriksaan jantung secara berkala, terutama pada orang-orang yang mengalami faktor risiko tadi, sehingga kita bisa memperkecil risiko kita kecolongan. Kalau dia sudah melakukan pemeriksaan berkala, kemudian yang mengalami keluhan dada, ya setidaknya ada satu hal yang bisa menenangkan bahwa ini sudah dicek kok, jantung saya aman, sepertinya ini lambung atau GERD begitu. Baik. Nah, endoskopi. Jadi sebelum sampai ke endoskopi, kalau seseorang datang ke kita ke tempat praktek mengalami keluhan lambung, tentu kita tidak langsung melakukan endoskopi. Biasa kita memberikan obat-obatan dulu, kemudian kita menyarankan untuk menghindari pencetus-pencetus tadi. Nah, kalau keluhannya masih berulang,
biasa kita melakukan pemeriksaan yang sederhana dulu, dalam hal ini adalah USG atau ultrasonografi. Itu bisa dilakukan di tempat poliklinik langsung. Lewat USG kita bisa menilai organ-organ lain di luar lambung, di rongga perut, yang seringkali menjadi penyebab keluhan lambung. Jadi misalnya empedunya ada batu, keluhannya bisa keluhan lambung, sama persis. Tapi pas dicek ternyata penyebabnya batu empedu. Ini satu contoh aja. Jadi banyak kelainan-kelainan di luar lambung yang bisa menyebabkan keluhan lambung, dan itu deteksi awalnya lewat USG atau ultrasonografi. Nah, lalu kalau misalnya keluhan lambungnya masih juga berulang, padahal kita sudah berusaha menghindari pencetus-pencetus, kemudian kita sudah minum obat, kita sudah meneliti lewat USG, tapi keluhannya masih dirasakan. Nah, seringkali kita membutuhkan tindakan endoskopi atau bahasa Indonesianya adalah teropong. Nah, jadi juga perlu diluruskan, banyak kesalahan berjamaah kalau istilah saya di awam, di pasien-pasien yang menyebutkan endoskopi, istilah endoskopi untuk tindakan melihat lambung. Jadi endoskopi itu adalah tindakan meneropong, melihat, mendeteksi organ dalam lewat alat yang namanya endoskop. Jadi tindakannya adalah endoskopi. Endoskopi ini bukan hanya untuk melihat lambung. Mohon slide. Ya, jadi ini ada beberapa contoh yang saya sebut. Endoskopi itu tindakan besarnya, kita meneropong, kita ngelihat daleman kita tuh kayak gimana sih. Nah, kalau yang kita mau lihat adalah lambung, di mana bahasa latinnya adalah gaster, tindakannya adalah gastroskopi. Jadi istilah yang tepat untuk menilai keluhan lambung adalah sebetulnya kita melakukan gastroskopi, bukan endoskopi. Tetapi lagi-lagi karena mungkin 70-80% tindakan endoskopi adalah tindakan gastroskopi, orang suka menyebut gastroskopi itu sebagai endoskopi. Padahal lagi-lagi dua hal yang berbeda, karena endoskopi itu bukan hanya gastroskopi. Endoskopi itu juga ada kolonoskopi. Kolon itu usus besar, jadi kita menilai usus. Kita teropongnya lewat anus untuk lihat dalamannya usus. Juga bisa funduskopi. Fundus itu belakang bola mata, jadi kita menilai bola mata lewat teropong. Itu juga endoskopi. Laringoskopi, kita menilai pita suara, jadi masukin alat untuk melihat pita suara. Nasoendoskopi, jadi kita melihat hidung. Naso itu artinya hidung bahasa Latin. Nah, jadi mulai sekarang saya harap Bapak-bapak Ibu yang melihat acara ini udah lebih tahu jadi apa sih bedanya endoskopi dan gastroskopi, sehingga selanjutnya ya bisa lebih mengerti bahwa untuk menilai lambung terminologi yang tepat adalah gastroskopi. Baik, mohon slide. Nah, jadi ini tadi sudah saya sebut kapan sih sebaiknya kita melakukan gastroskopi. Kalau keluhannya menetap teoritis 1-3 bulan dan sudah menghindari pencetus sebisa mungkin, karena seringkali sulit untuk menghindari makanan-makanan, menghindari kopi, menghindari stres, sebisa mungkin. Dan sudah minum obat-obatan secara baik, obat-obatan yang tentu obat medis, bukan obat yang dijual bebas. Kalau seseorang itu sudah menghindari pencetus, sudah minum obat, 1-3 bulan masih berulang, sebaiknya kita melakukan gastroskopi untuk menilai lebih teliti. Nah, kalau walaupun belum 1 bulan, kalau ada yang dikenal sebagai alarm sign atau tanda-tanda bahaya, kita wajib melakukan gastroskopi ini segera, saat itu juga, artinya tidak menunda-nunda. Yaitu adalah pertama muntah darah dan buang air besar hitam, itu satu paket tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Kalau ada keluhan ini, harus endoskopi segera, harus gastroskopi segera, jangan kita menunda. Lalu yang kedua adalah nafsu makannya hilang dan diikuti penurunan berat badan yang bermakna. Tidak ada patokan berapa kilo dalam berapa bulan, itu common sense aja. Kalau ada penurunan berat badan yang bermakna, sebaiknya kita melakukan gastroskopi. Lalu ada anemia atau HB yang rendah, tanpa kita bisa menjelaskan penyebab lain. Kita mesti melakukan gastroskopi. Serta ada riwayat keluarga kanker saluran cerna.
Karena memang kanker saluran cerna termasuk lambung, faktor genetiknya sangat kuat. Jadi kalau seseorang itu mengalami ada riwayat keluarga, sebaiknya kita melakukan gastroskopi. Nah, ini adalah ilustrasi untuk upper endoskopi atau yang dikenal sebagai gastroskopi tadi. Jadi operatornya, dokternya akan dalam posisi berdiri, menggunakan alat pelindung diri, memasukkan skop atau endoskop tadi ke dalam mulut, pasiennya dalam posisi berbaring miring ke kiri biasanya. Kemudian kebanyakan dibius walaupun sebetulnya tidak wajib. Jadi di ujung daripada skop itu ada kamera sehingga dokternya bisa menilai lewat di komputer bagaimana kondisi saluran cerna di dalam pasien tersebut. Jadi melalui mulut, kerongkongan, melalui klep tadi, kemudian masuk ke lambung dan kadang-kadang kita terusin sedikit ke usus 12 jari. Banyak hal yang kita bisa nilai dengan tindakan gastroskopi ini. Mohon slide. Ya, ini beberapa contoh laporan gastroskopi sebelumnya, maaf. Nah, jadi kita bisa membayangkan ya bahwa ini adalah di dalam saluran cerna kita, di dalam hal ini adalah lambung. Jadi kayak kita melihat selang air gitu loh. Kita di dalam selang air ya gambarannya seperti ini. Nah, yang berbusa-busa itu adalah asam lambung. Jadi ini adalah kondisi di mana pasien ini mengalami produksi asam lambung yang berlebihan. Kita bisa lihat asam lambungnya cukup banyak berbusa-busa. Mohon slide. Nah, dalam kondisi yang lebih berat bisa terjadi yang gambaran seperti ini. Kita bisa lihat itu ada bintik-bintik pendarahan, itu namanya gastritis erosif, sehingga penjelasannya adalah asam lambung tadi menyebabkan bukaan pada dinding lambung, walaupun seharusnya dinding lambung punya pelindung tadi, tapi karena produksi asam lambungnya berlebih atau proteksi daripada dinding lambungnya berkurang, bisa mengalami keluhan ini, kelainan ini. Mohon slide. Nah, ini contoh lain, itu yang saya mau tunjukkan adalah yang di kanan atas. Kita bisa lihat ada seperti sariawan yang cukup besar. Itu namanya ulkus atau tukak bahasa Indonesianya, di bagian bawah juga ada. Jadi dalam kondisi yang lebih berat lagi, gastritis erosif tadi bisa berkembang menjadi ulkus atau tukak. Dan ini tentu sakit. Bayangkan ada sariawan sebesar ini di mulut kita. Kecil aja rasanya sakit sekali, dan di lambung juga demikian. Mohon slide. Nah, ini kadang-kadang tukaknya sampai berdarah. Darah merah itu darah baru, kemudian yang hitam itu karena dia sudah bercampur asam lambung. Ini yang menjadi alarm sign tadi, kalau ada muntah darah atau bunga besar hitam, kita harus cepat melakukan gastroskopi. Karena lewat gastroskopi ini kita bisa memastikan sumber pendarahannya, dan kadang-kadang lewat gastroskopi juga kita bisa menghentikan pendarahannya. Jadi lewat skop tadi di dalamnya tuh ada lubang, di mana kita bisa masukin suatu kawat kecil. Di ujungnya kita bisa kasih kayak semacam klip, jadi yang lukanya diklip, atau kadang-kadang kita spray. Jadi ada obat khusus yang kita spray di lukanya untuk kemudian menghentikan pendarahannya. Jadi fungsi daripada gastroskopi bukan hanya diagnostik, tapi kadang-kadang juga terapeutik, terapi untuk mengobati kalau ada pendarahan aktif. Mohon slide. Nah, ini juga banyak ditemukan, seringkali tidak sengaja, karena keluhan ini tidak bergejala, yaitu adalah polip. Kita bisa lihat ada semacam kutil kecil di dalam lambung, itu namanya polip, dan lagi-lagi ini tidak bergejala, hanya bisa dinilai lewat gastroskopi ini. Pemeriksaan lain, bahkan CT scan apa yang paling canggih, nggak bisa melihat polip seperti ini. Nah, polip ini adalah suatu tonjolan kecil di lambung, dia bisa di mana saja lebih tepatnya, ini contohnya di lambung, di mana ini adalah faktor genetik juga, faktor bawaan lahir. Kalau kita menilai ada polip, biasanya operator langsung melakukan pengangkatan polip ini lewat endoskopi juga. Jadi kayak semacam dikasih timah panas, diputus di pangkalnya sehingga polipnya lepas. Kenapa kita selalu mengangkat polip? Karena kurang dari 5% polip bisa berkembang menjadi kanker, dan kita tentu tidak inginkan. Jadi mumpung masih awal, biasanya kita angkat langsung, walaupun itu hanya kurang dari 5%. Dan adanya polip ini juga bisa menyebabkan keluhan-keluhan lambung, asam lambung yang meningkat tadi, keluhan sendawa dan sebagainya. Jadi kalau polipnya diangkat, ya kita berharap keluhan lambungnya juga berkurang. Slide.
Nah, ini contoh yang paling kita tidak inginkan, yaitu adalah benjolan-benjolan yang besar. Beda tentu gambarannya dengan polip tadi. Ini adalah contoh kasus kanker ya. Jadi ini adalah kanker lambung yang mudah berdarah, dan lagi-lagi biasanya kalau seseorang mengalami ini, dia ada riwayat keluarga, kemudian dia ada anemia, HB yang turun, penurunan berat badan yang menjadi alarm sign ini. Dan jujur kalau sudah gambarannya sebesar ini, ya seringkali kita katakan terlambat dia berobatnya, karena tentu kita inginkan bisa kita deteksi awal sehingga pengobatan bisa lebih baik. Nah, ini adalah tujuan sebelumnya ini adalah tujuan daripada medical check up tadi. Saat ini gastroskopi dan kolonoskopi yang lewat usus, lewat anus itu sudah menjadi ya kebiasaan juga lah untuk dimasukkan ke dalam paket medical check up. Karena tanpa gejala, kalau kita bisa mendeteksi adanya benjolan tumor kanker ini, baik itu di lambung maupun di usus pada fase awal, kemudian kita bisa ngobatin, hasil akhirnya akan jauh lebih baik daripada kalau pasien itu datang ke kita sudah dalam fase lanjut. Hasilnya akan berbeda bermakna. Kalau fase awal kita bisa harapkan dia bisa sembuh total, cure. Tapi kalau ini seringkali sulit. Mohon slide. Nah, ini adalah gambaran tipikal daripada GERD yang tadi kita sebut. Jadi ini adalah posisi di kerongkongan. Kita masuk di kerongkongan, yang di ujung sono adalah klepnya tertutup. Kita bisa lihat bahwa di kerongkongannya ada bukti bahwa asam lambung yang naik. Jadi lapisan kerongkongannya terkikis. Ini adalah tipikal patognomonik istilah medisnya untuk GERD. Kalau kita melakukan endoskopi atas, gastroskopi, dan kita menemukan ini di kerongkongan, diagnosis GERD kita bisa tegakkan. Nah, ini sakit tentunya karena tadi sifat asam lambung itu kan membakar, sementara kerongkongan tidak punya lapisan untuk melindungi. Dan kalau ini berlangsung berulang, GERD ini di posisi kerongkongan ini bisa berkembang juga menjadi kanker, walaupun itu sangat jarang. Jadi tentu adanya GERD tidak boleh kita abaikan ya. Mohon slide. Nah, sebelum saya sampai ke pengobatan ini, ada satu yang belum dimasukkan dalam slide saya, yaitu adalah satu bakteri khusus, namanya Helicobacter pylori. Jadi Helicobacter pylori ini adalah satu-satunya bakteri yang bisa hidup di lambung. Kalau kita makan, ada kuman yang termakan, kemudian masuk ke lambung, teoritis si kuman ini harusnya dibunuh oleh asam lambungnya. Tetapi Helicobacter pylori memang dia hidupnya di lambung. Dia bisa tahan terhadap pH daripada lambung, asam lambung. Dia bisa hidup dalam kondisi asam di lambung. Nah, pada saat kita melakukan gastroskopi, biasanya kita melakukan pemeriksaan si Helicobacter pylori ini, positif atau negatif. Adanya Helicobacter pylori di lambung dikaitkan dengan meningkatnya kejadian kanker. Jadi salah satu tujuan gastroskopi juga adalah kita menilai ada atau tidaknya Helicobacter pylori ini. Gejala-gejala yang mungkin menjadi pintu masuk kita curiga ada Helicobacter pylori, salah satunya adalah bau mulut. Jadi bukan sekali dua kali kita dapat pasien datang dengan keluhan bau mulut dan dia terganggu atau dia merasa ya minder lah, orang-orang sekitarnya mengeluh bahwa dia pasien ini bau mulut. Ketika kita cek ternyata ada Helicobacter pylori di lambungnya. Dan kita bisa obati sehingga kita bisa menghilangkan Helicobacter pylori ini dan mengurangi resiko dia menjadi kanker lambung di kemudian hari. Baik, nah ini pengobatannya. Jadi banyak orang-orang dengan keluhan lambung, terutama yang sudah menahun, biasanya udah lebih pintar tuh dari dokternya tuh obat-obatan ini. Jadi ini adalah golongan-golongan yang banyak digunakan. Yang pertama adalah golongan penghambat produksi asam lambung. Ini udah banyak diketahui, omeprazol, lansoprazol, ada pantoprazol, golongan-golongan azol-azol lah istilah kita. Dia kerjanya adalah menghambat produksi asam lambungnya, jadi supaya asam lambungnya tidak banyak sehingga tentu tidak menyebabkan keluhan. Lalu yang kedua adalah golongan mukosa protektor, jadi dia melindungi dinding lambungnya sehingga tidak terjadi perlukaan, tidak terjadi keluhan. Dalam hal ini yang banyak digunakan adalah supralfat. Saya nggak sebut merek, tapi banyak yang sudah tahu. Biasanya dia cairan warna merah muda. Lalu golongan yang lebih baru yaitu rebamipid. Ini biasa sediaannya tablet.
juga saya nggak sebut merek, tapi dua-dua ini adalah melindungi dinding lambungnya. Nah, yang ketiga adalah golongan yang kita sebut sebagai prokinetik, contohnya domperidon dan cisaplid. Prokinetik ini adalah golongan yang bekerja dengan memperbaiki kerja lambung, peristaltiknya diperbaiki dengan harapan asam lambung dan sisa-sisa makanannya didorong ke bawah, ke usus lebih cepat, tidak lama ada di lambung dan tidak naik ke atas menyebabkan GERD. Nah, sudah kita sebut tadi mengenai salah satu penyebab pencetus daripada asam lambung adalah stres, kekhawatiran, kecemasan berlebihan. Sehingga bukan sekali dua kali kita butuh memberikan obat-obatan penenang pada pasien-pasien dengan keluhan lambung. Kalau kita menilai bahwa keluhan pasien ini lebih dominan disebabkan karena psikisnya. Seringkali kita butuhkan obat-obatan penenang. Tentu kita harapkan kita tidak berikan dalam jangka lama. One slide. Nah, tapi sebetulnya yang lebih penting terhadap keluhan lambung ini bukan pengobatan. Pengobatan itu sifatnya hanya mengurangi keluhan. Ketika dia mengalami keluhan, dia minum obat-obatan yang salah satu ataupun kadang 2 atau 3 macam dari yang kita sebut, dia akan membaik. Tapi kunci daripada pengobatan lambung, ini saya tegas nih, kunci daripada pengobatan lambung adalah hindari pencetus. Apa pencetusnya? Cari tahu salah satu dari apa yang saya sebut, apakah itu makanan, dia doyan asam, dia doyan pedas. Ya harus dihindari sebisa mungkin, bahkan kalau bisa dipantang sama sekali. Apakah itu dia merokok, atau dia minum alkohol, atau dia ngopinya secara berlebihan, juga harus dihindari. Apakah dia memang pola makannya tidak teratur, ya harus lebih teratur. Apakah dia stres, ya mau nggak mau mesti menghindari stres. Jadi tetap kuncinya adalah pencetus. Mungkin sudah ribuan kali ditanyakan pasien ke kita, dok, mah saya kok nggak baik-baik, kenapa mah saya nggak bisa sembuh, keluhan lambung saya nggak bisa sembuh. Ya jawabannya adalah karena masih ada pencetus pada orang itu. Kalau lagi-lagi kalau dia merasa sudah menghindari sedemikian pencetus tapi kok masih, biasanya keluhannya stres. Lalu kalau masih juga gimana? Ya tadi USG, lalu mungkin kita perlu gastroskopi gitu. Nah, kembali kepada topik kita siang ini bahwa memang stres dalam hal ini ya dikaitkan dengan COVID. Banyak loh pasien kita yang datang karena khawatir bahwa dirinya terkena COVID, bisa menjadi pencetus, salah satu pencetus daripada keluhan lambung. Sehingga tentu kita harapkan bisa dengan presentasi saya hari ini bisa lebih memahami bahwa stres itu adalah salah satu pencetus dan memang harus dihindari sebisa mungkin untuk menghindari keluhan-keluhan daripada lambung. Selain pesan yang tadi juga mudah-mudahan sampai bahwa kita juga jangan gegabah menilai bahwa ini lambung kalau orang itu ada faktor risiko terhadap penyakit jantung, serangan jantung. Demikian presentasi saya pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada pesan yang bisa dibawa pulang. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Chandra untuk tipsnya. Tadi detail banget ya Bapak Ibu, kita udah dengerin penjelasan mengenai stres, lalu kaitannya dengan asam lambung. Jadi sekarang kita harapannya udah nggak salah kaprah lagi ya dokter ya. Jadi udah lebih ngerti, udah lebih terarah nih sebenarnya langkah-langkahnya harus gimana aja sih. Oke, sekalian terima kasih untuk antusiasmenya, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih juga dokter untuk waktunya. Kita telah sampai di penghujung acara. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan, jaga jarak selalu dan hindari keramaian. Sampai jumpa pada Gentalks dengan tema-tema menarik berikutnya. Selamat siang.